Ompong mengerang rantau kutel mandan nyusap tuyul gundul kesana kesini ngampit kendul gendru wortel latte lo tampak lo yo jelangkong jalannya miring-miring yong belum selesai menabung nong cinong ropak meloyo terguling ke pengawan Solo dengan irama alunan nong cinong ropak meloyo pulang jalannya keloyoran kuning leta-leti mimpin Paris ngarep dewi barisane menggo sekuni kok malah depro rantau kudel meminum arak pekonang mengantar gadis pulang berdandan bidan roknya putih bajunya putih serba putih lebih daripada peri tiba di pinggir kali rantau kudel diajak belok ke kiri demit elek au enang ngumpet rantau kudel geram ia marah. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda mengetahui berita ini melalui BBC Radio. Kalian? Ada apa, Bung? Saya mendengar bahwa Jepang telah diserang oleh sekutu. Kalau begitu kita harus cepat-cepat memberitahukan golongan tua agar cepat memproklamasikan bangsa ini, terutama Soekarno. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi membela kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Bagus sekali, kawan. Tapi jangan sampai PPKI ikut dalam proklamasi ini. Kenapa Anda berpendapat demikian? Karena PPKI bagian dari Jepang. Saya setuju. Mari kita merawat segala hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan itu sendiri. Bung Syahir benar. Jika kita ingin merdeka, kita harus ikut Jepang. Sebaiknya kita harus meminta kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Bagaimana jika Bung Wikarna dengan Khairul cepat bergegas ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar baik ini? Saya dan golongan muda akan menyerang golongan Jepang. Baiklah, kalau begitu, mari. Tanggal 14 Agustus tahun 45, Syahrir, Wikarna, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwa Kusumantri, Samsi, Buntaran, Sudiro, dan Ahmad Sudarjo. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar bahwa Jepang telah kalah di radio. Sebaiknya Bapak cepat-cepat mempersiapkan kemerdekaan. Tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Jangan Pak, PPKI bagian dari Jepang. Kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Kita harus menunggu janji Jepang. Kan kita bisa memerdekakan bangsa ini dengan usaha kita sendiri. Apalagi Jepang telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku mana bukti kekuatan yang dimiliki oleh Jepang. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita akan mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan,
bagaimana kita dapat tegak di atas kekuatan sendiri. Maka dari itu, mari kita cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan karena kita sudah menanggung penderitaan ini sejak lama. Itulah yang sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baik, kalau begitu kami mohon diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan dengan wajah kesal. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Gimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting kita harus waspada, takutnya sekutu datang lagi ke negeri ini. Dan kita harus mengobrolkan lagi di tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus tahun 45, pukul 12 malam, golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperti, Jalan Cikini 71. Tujuannya agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh. Tanggal 16 Agustus tahun 45, pada pukul 4, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami akan membawa Anda dan Soekarno untuk kirim kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan agar terhindar dari bentrok antara Jepang dan rakyat. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Saudara tahu keberadaan IR Soekarno dengan Muhammad Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepada saya di mana keberadaan mereka. Saya akan menjamin kedatangan mereka dengan selamat ke Jakarta. Baiklah, kalau begitu, tempatnya di Rengas Dengklok. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo dan Sudiro ke Rengas Dengklok. Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak berburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing, lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk bapak-bapak. Tunggu dulu, bagaimana mungkin kita akan menemukan teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Kalian semua aman di sini. Baiklah, di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan di sini saja, saya tinggal istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi yang akan kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep untuk teks proklamasinya. Kalau begitu, apakah Anda bersedia untuk membacakannya? Baiklah, dengan senang hati. Kita ambil dari teks proklamasi ini dari rumusan BPU PKI. Baiklah, lalu rumusan apa yang akan diambil? Pernyataan bangsa Indonesia yang menentukan nasibnya sendiri. Ide yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya juga setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti deklarasi independen Amerika?
proklamasi ini ditandatangani oleh semua yang hadir malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Ya karena anggota PPKI dibuat oleh Jepang dan anggotanya pun diangkat oleh Jepang. Kan kita kemerdekaan ini kita usahakan oleh bangsa ini sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Sudah, lalu siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika proklamasi ditandatangani oleh Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia? Baiklah, saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta bersedia. Setelah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Mei, ia merubah beberapa kata. Setelah selesai diketik, hari itu juga 17 Agustus 1945. Tadinya pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada, namun karena alasan keamanan, jadi dipindahkan ke rumah Insinyur Soekarno, dan warga Jakarta pun berbondong-bondong ke sana. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih pada Gusti Allah yang telah memberikan kebangsaan untuk negara kita. Oh iya Pak, apakah Bapak sudah mempersiapkan untuk proklamasi besok? Sudah Bu, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan? Boleh Pak, tapi saya hanya mempunyai bendera merah dan putih. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, buatlah bendera sesederhana mungkin. Baik Pak, bagaimana jika Ibu namakan bendera Sangsaka Merah Putih? Ya, ide yang bagus. Bendera Sangsaka Merah Putih yang warnanya merah dan putih. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini. Baik Bu, saya akan menyerahkan kepada anak didik saya. Hai kalian! Saya mendapat kesempatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya. Siap Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Kemudian, teks proklamasi pun dibacakan. Proklamasi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tema yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Seluruhnya hormat dan Drag